Kita lanjut guys, membuka pintu kedalaman utara. Ketika kata-kata dari Shen Changsheng itu berkibar di langit, udara di sekitarnya tampak membeku, sementara ekspresi Din Taichang dan berbagai tetua lainnya sedikit berubah. Dengan bayangan gelap dan suram muncul di mata mereka. Jelas, mereka semua tidak membayangkan bahwa Shen Changsheng benar-benar akan mengajukan permintaan seperti itu. Pintu kedalaman utara dapat dianggap sebagai tempat terakhir bagi Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, karena kemungkinan kematian terlalu tinggi, Akademi Spiritual Surga Utara akhirnya memilih untuk menutupnya setelah mempertimbangkan pro dan kontra. Karena kurangnya area yang paling penting untuk temper, hasil Akademi Spiritual Surga Utara dalam beberapa tahun terakhir telah merosot peringkatnya, dengan bahaya kehilangan gelarnya sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Jika metode khusus yang digunakan akademi spiritual lain untuk memburu para jenius elit dianggap sebagai faktor eksternal, penutupan pintu kedalaman utara dapat dianggap sebagai faktor internal untuk Akademi Spiritual Surga Utara. Banyak akademi spiritual yang kuat memiliki dasar kesabaran terakhir, karena ini adalah faktor yang agak penting dalam memungkinkan para siswa elit itu untuk memiliki lompatan kekuatan yang dahsyat. Namun, dibandingkan dengan 5 akademi besar lainnya, keberadaan Akademi Spiritual Surga Utara dianggap yang termuda. Oleh karena itu, beberapa aspek yang mendasarinya kurang jika dibandingkan dengan 4 akademi lainnya. Mu Chen menjadi linglung karena pemadatan atmosfer. Hanya berada di Akademi Spiritual Surga Utara selama 1 tahun, dia secara alami tidak begitu jelas tentang pintu kedalaman utara seperti siswa lainnya. Namun, dari ekspresi yang ada pada Din Taichang dan sesepuh lainnya, dia samar-samar bisa membedakan betapa istimewanya apa yang disebut pintu kedalaman utara itu. Pintu kedalaman utara terlalu berbahaya. Setelah merenung cukup lama, Din Taichang akhirnya menjawab dengan suara pelan. Din, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Setelah mendengar kata-kata Din Taichang yang dalam, Shen Changsheng tersenyum tipis saat dia berbicara perlahan, satu kata pada satu waktu, apakah ada jalan yang rata di jalur ahli? Keheningan memenuhi langit sekali lagi saat suara berat Shen Changsheng perlahan bergema di cakrawala. Ekspresi indah muncul di wajah siswa yang tak terhitung jumlahnya saat mereka melihat sosok di langit, ramrod lurus seperti tombak yang menembus langit. Sementara rasa hormat dan penyembahan yang tak dapat disembunyikan muncul dari mata mereka. Ini adalah Shen Changsheng, penguasa tingkatan surgawi, meskipun dia secara bertahap dikalahkan oleh Mu Chen, dia masih memiliki posisi yang tak tergoyahkan di hati banyak siswa. Dengan lembut menghembuskan gumpalan udara putih, Mu Chen mengacungkan jempol ke arah Shen Changsheng. Berbalik diam untuk beberapa saat, Din Taichang akhirnya tertawa tak berdaya sebelum menjawab. Aku sebenarnya telah diceramahi oleh bocah bau yang masih basah di belakang telinganya. Di sampingnya, penatua Zhu Tian dan penatua lainnya mulai tertawa sebagai akibat dari jawabannya. Pintu kedalaman utara tidak sepenuhnya tertutup di masa lalu. Kami juga melakukan yang terbaik untuk memperbaiki dan mengisi cacat dan kekurangan. Selama beberapa tahun terakhir ini, dapat dianggap bahwa kami telah membuat sedikit kemajuan dalam hal ini. Namun, itu masih sangat berbahaya. Melihat ke arah Shen Changsheng, Din Taichang tersenyum, sebelum melambaikan tangannya dan berkata, namun, karena Anda sudah mengucapkan kata-kata itu, jika saya ingin mencari lebih banyak alasan, saya mungkin mengundang kemalangan bagi diri saya sendiri. HMPH, baiklah, pintu kedalaman utara akan dibuka kembali sekali lagi. Namun, ada batasan untuk masuk, yaitu hanya siswa di peringkat 10 teratas di peringkat surgawi yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Dan sepenuhnya terserah mereka untuk masuk atas kehendak bebas mereka sendiri. Mendengar jawaban Din Taichang, senyum yang terasa seperti beban berat telah terangkat dari pundaknya muncul di wajah Shen Changsheng. Dengan tawa hangat dan seringai lebar, dia menjawab, kalau begitu, izinkan saya masuk ke pintu kedalaman utara. Hitung aku, kata Li Xuantong dengan senyum tipis. Tidak jauh, melihat pose menakjubkan Shen Changsheng dan Li Xuantong, sebelum mengarahkan pandangannya ke arah Su Xuan, yang berdiri di arah lain, bayangan gelap melintas di mata He Yao. Mengepalkan giginya, dia berdiri dan berteriak, hitung aku juga. Balasan He Yao jelas membuat banyak orang merasa terkejut, bahkan Su Xuan pun menatapnya dengan aneh. Namun demikian, matanya yang indah masih menunjukkan keredupan di dalamnya. Tanpa terlalu banyak fluktuasi,
Tindakan He Yao sebelumnya selama perburuan jelas menimbulkan kemarahan dan rasa jijik dalam dirinya. Meskipun dia tidak selalu menyukai He Yao, dia dapat berkomunikasi dengannya seperti teman-teman normal. Tetapi peristiwa itu telah menyebabkan dia menghentikan semua kontak dengannya, menjauhkannya darinya. Saat tatapan He Yao tetap pada Su Xuan dan melihat tatapan redup yang ada di matanya, ekspresinya menjadi semakin redup dan sedih. Memang, dia memiliki terlalu banyak darah yang mengalir ke otaknya selama insiden sebelumnya dengannya. Dia hanya ingin mengalahkan Mu Chen untuk menghapus penghinaan yang dia terima dari yang terakhir. Secara alami, dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar menyakiti Su Xuan. Lagi pula, dia adalah gadis yang dia sukai. Din, apa yang kamu katakan tadi terlalu menyentuh. Oleh karena itu, saya ingin melakukan yang terbaik dan berjuang untuk Akademi Spiritual Surga Utara kami. Jika kita tidak memasuki pintu kedalaman utara, aku khawatir kita akan disusul oleh para jenius dari akademi top lainnya, kata He Yao dengan senyum pahit dan pahit. Memang, dia memiliki penampilan yang agak tampan, dengan hanya perasaan ekstra yang condong ke arah dingin dan suram. Namun, di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, ada beberapa gadis muda yang jatuh cinta padanya. Bos adalah yang terbaik. Setelah mendengar kata-katanya, bahkan para anggota gerbang iblis itu menatap He Yao dengan ekspresi yang sedikit terkejut. Jelas, ini agak berbeda dari bayangan suram yang biasa ada padanya, menyebabkan anggota gerbang iblis itu merasa emosional. Keputusan He Yao telah menyebabkan mereka merasakan kemuliaan dan kehormatan karena berada di bawah kepemimpinannya. Sangat sulit bagi orang itu untuk menjadi berdarah panas, sekali saja. Su Ling'er juga merasa terkejut saat dia mencondongkan tubuh ke arah Su Xuan dan berbisik. Su Xuan memandang ke arah He Yao dengan matanya yang indah. Melihatnya melihat ke atas, tubuh He Yao mulai diam-diam tumbuh lebih tegak. Kali ini, dia tidak melihat ekspresi dingin dan terpisah yang biasanya ada di matanya. Itu bahkan memiliki jejak samar kembali ke tatapan normal yang dia gunakan di masa lalu, menyebabkan dia diam-diam merasa sedikit emosional. Seluruh suasana di Akademi Spiritual Surga Utara tampaknya dibangunkan oleh tampilan menakjubkan dari Shen Changsheng, Li Xuantong dan He Yao. Beberapa siswa menggosok tangan mereka bersama-sama, gatal untuk melangkah ke peringkat 10 besar dan benar-benar berjuang dengan berani untuk Akademi Spiritual Surga Utara. Merasakan suasana yang meriah ini, senyum muncul di wajah Su Huang saat dia merasa seolah-olah darah di dalam tubuhnya mulai mendidih. Menjadi anggota Akademi Spiritual Surga Utara, dia seharusnya tidak mundur saat ini. Oleh karena itu, di bawah mata indah Su Qingqing yang bangga dan penuh kekaguman yang berdiri di sampingnya, Su Huang juga telah mengambil langkah maju. Di sudut lain dari kerumunan, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang saling memandang, memperhatikan senyum tak berdaya di wajah masing-masing. Pada saat ini, jika mereka mundur, mereka mungkin benar-benar dipandang rendah oleh semua orang. Kebanggaan dan kesombongan mereka tidak lebih lemah dari orang lain. Oleh karena itu, pada saat Su Huang melangkah maju, mereka juga melakukan hal yang sama. Setelah ini, dengan emosi besar berputar-putar di dalam diri mereka, siswa yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan bahwa dari 10 peringkat teratas di peringkat surgawi, selain Mu Chen, Luo Li dan Su Xuan, yang lainnya benar-benar berdiri. Tontonan yang menakjubkan ini menyebabkan darah kerumunan mendidih dan melonjak. Terlepas dari konflik dan pertempuran yang biasa terjadi antara klik di dalam akademi, pada saat kritis ini, kesatuan yang ada di dalam akademi benar-benar membuat mereka semua merasa bangga dan terhormat berada di Akademi Spiritual Surga Utara. Saat Din Tai Chang dan berbagai sesepuh lainnya melihat pemandangan menakjubkan yang terbentang di depan mata mereka, mereka semua melongo, sebelum saling memandang dan senyum pahit hadir di wajah mereka. Namun, apa yang datang dengan senyum pahit itu adalah kepuasan dan kebanggaan, ketika murid-muridnya benar-benar mampu untuk berdiri dan berjuang demi kehormatan dan kejayaan akademi. Siapa yang berani mengatakan bahwa ini bukan kesuksesan akademi spiritual mereka? Melambaikan tangannya untuk membungkam suara berkobar yang menutupi langit, Din Tai Chang mengumumkan dengan senyum lembut, 3 hari dari sekarang, aku akan membawa Mu Chen menuju Gunung Spiritual Surgawi. Setelah itu, Akademi Spiritual Surga Utara kita akan membuka kembali pintu kedalaman utara. Mendengar proklamasinya, banyak siswa yang bersorak keras. Kali ini, demi melindungi gelar Akademi Spiritual Surga Utara sebagai salah satu dari 5 akademi besar,
semua orang bersedia melakukan yang terbaik, tanpa biaya yang dihemat. Melihat akademi spiritual yang dipenuhi dengan emosi mendidih, Mu Chen tersenyum tipis, sebelum perlahan mengepalkan tinjunya, karena semua orang akan memberikan segalanya. Dia, dari semua orang, tidak bisa mengendur, paling tidak. Dia harus berjuang untuk wajah akademi spiritual surga utara mereka di gunung spiritual surgawi. Di aula hitam legam raksasa, suasana dingin dan gelap menekan semua yang ada di dalamnya. Dalam posisi paling tengah dari aula raksasa, penguasa naga hitam tiba-tiba membuka matanya. Dengan cahaya dingin dan gelap muncul di dalamnya, mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah sudut gelap aula raksasa sebelum berkata dengan suara acuh tak acuh, "Aku sudah mengkonfirmasi berita itu, Akademi Spiritual Surga Utara akan berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Surgawi kali ini. Adapun peserta, itu adalah orang yang telah memperoleh pilar iblis meru besar kami, Mu Chen." Haha, Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar punya nyali. Anak-anak dari Akademi Spiritual Surga Utara yang masih basah di belakang telinga mereka benar-benar berani untuk berpartisipasi dalam kesempatan seperti itu. Sebuah cahaya dingin dan gelap muncul dalam kegelapan. Sebagai sosok manusia samar-samar muncul, membawa tawa mendung bergema di seluruh dunia. Aula raksasa. Ini juga bagus bagi mereka untuk datang. Namun, bagaimana cara kita mengimplementasikan rencana kita? Selama bertahun-tahun, kami sudah terlalu lama bertahan dengan sabar, tanya penguasa naga hitam dengan senyum tipis. Apakah semuanya sudah dipersiapkan dengan baik? Burung tua berambut campuran dari Akademi Spiritual Surga Utara itu bermasalah. Sebuah suara yang dalam dan gelap terdengar dari sudut lain aula raksasa. Ya, yakinlah. Akan ada orang yang secara alami akan berurusan dengan burung tua berambut campuran itu, jawab penguasa naga hitam sambil menganggukkan kepalanya. Saat kebencian gelap berkembang hingga batas ekstrim di matanya, dia perlahan berbicara, "Kali ini, kami akan memberitahu Akademi Spiritual Surga Utara bahwa kami, Istana Naga Iblis, masih yang terkuat di benua Surga Utara. Juga, kita harus mendapatkan kembali pilar iblis meru besar kita. Itu adalah harta dari Istana Naga Iblis kita." Dengan senyum tipis, penguasa naga hitam berbicara sekali lagi. Karena bocah itu berani berpartisipasi di Gunung Spiritual Surgawi, itu akan terlalu bagus. Saat suaranya terdengar, dia melambaikan lengan bajunya, hanya untuk ruang di dalam aula raksasa yang melengkung dan terdistorsi dengan keras. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi jalur spasial, di mana jeritan dan jeritan yang menusuk telinga terus-menerus terdengar, mirip dengan lolongan ribuan setan. Saat itu terbentuk, sosok hitam kurus dan lemah perlahan berjalan keluar dari jalur hitam legam. Tercakup dalam pakaian rami biasa, sosok itu memiliki tampilan yang agak umum. Sepasang matanya muncul dengan warna hitam keabu-abuan, mirip dengan genangan air yang tergenang, dengan tidak ada fluktuasi emosi di dalamnya. Sebuah tombak hitam panjang dibawa di punggungnya, terbungkus dalam sosok hitam melolong yang mengeluarkan ratapan hantu dan lolongan serigala yang menusuk telinga. Setelah meninggalkan jalur spasial, tidak ada satu gerakan pun yang terlihat darinya saat dia berdiri di sana, seperti sepotong batu yang dingin dan beku. Xingtian, 3 hari dari sekarang, bersiaplah untuk berpartisipasi di Gunung Spiritual Surgawi. Misimu kali ini adalah untuk membunuh Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara, dan mengambil pilar iblis meru besar dari tangannya. Melihat sosok seperti batu yang tampaknya tidak memiliki banyak vitalitas, penguasa naga hitam memberi perintah dengan suara lambat. Sedikit mengangkat matanya yang tampak mati, sosok yang dingin dan dingin itu dengan lembut menganggukkan kepalanya, sebelum berbalik, tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak kemunculannya. Namun, keanehan ini membuat merinding bagi siapa saja yang melihat tontonan ini. Emosi yang berkobar di Akademi Spiritual Surga Utara berlangsung selama 3 hari penuh sebelum berangsur-angsur menghilang. Namun, setiap orang dapat merasakan perubahan suasana di dalam akademi. Di masa lalu, orang akan terus memperhatikan konflik internal antara klik dan faksi yang terjadi di dalam akademi. Namun, saat kompetisi akademi spiritual hebat setengah tahun kemudian semakin dekat, konflik-konflik itu secara diam-diam berkurang dan mereda. Ini terutama diucapkan karena situasi saat ini dari Akademi Spiritual Surga Utara diungkapkan oleh Din Tai Chang, menyebabkan emosi beberapa siswa naik dan turun. Karena mereka adalah anggota Akademi Spiritual Surga Utara,
mereka secara alami akan bekerja keras dan berjuang untuk kehormatan dan kemuliaannya. Oleh karena itu, saat momen kritis semakin dekat, semua orang dengan sungguh-sungguh berlatih dan berkultivasi. Beberapa siswa elit yang berada di peringkat 10 besar di peringkat surgawi mencoba tanpa henti menembus peringkat 10 besar dalam upaya mereka untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki pintu kedalaman utara, meskipun mereka tahu bahaya yang ada di dalamnya. Pada saat kritis seperti itu, tidak ada yang mundur tanpa perlawanan. Setelah 3 hari berlalu sejak hari ujian, sudah waktunya bagi Mu Chen untuk meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara untuk berpartisipasi dalam acara paling bergengsi bagi generasi muda di benua Surga Utara. Di dalam gedung kecil di wilayah mahasiswa baru, setelah menyelesaikan persiapannya, Mu Chen berbalik dan tersenyum ke arah Luo Li yang berdiri di sampingnya, dan berkata, "Ayo pergi." Meskipun hanya ada 1 kuota partisipasi untuk Akademi Spiritual Surga Utara kali ini, Luo telah merencanakan untuk mengikuti Mu Chen, yang tidak mendapat penolakan darinya. Lagi pula, bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Luo Li adalah hal yang dia nantikan. Sambil tersenyum, Luo Li tersenyum tipis sambil dengan lembut menganggukkan kepalanya. Pada saat berikutnya, mereka berdua melesat keluar, berubah menjadi 2 garis cahaya, bergegas melintasi cakrawala. Saat mereka menuju ke aula raksasa yang megah di lokasi paling tengah dari Akademi Spiritual Surga Utara, Din Tai Chang dan berbagai sesepuh lainnya sudah ada di sana menunggu mereka. Turun dari udara, tatapan Mu Chen menyapu melewati Din Tai Chang, sebelum samar melongo saat mendarat di sisi yang terakhir. Di sana berdiri seorang gadis ramping dan cantik yang berpakaian elegan dalam gaun putih, memancarkan sikap dingin dan terpisah, yang tepatnya adalah Lingxi. Mu Chen jelas merasa sedikit aneh mengapa Lingxi hadir di sini. Bagaimanapun, meskipun Lingxi memiliki status sebagai penatua di Akademi Spiritual Surga Utara, dia berpartisipasi sangat sedikit dalam urusan akademi. Seolah merasakan tatapan ragu yang datang dari Mu Chen, senyum tipis muncul di wajah Lingxi. Pada saat ini, ekspresinya yang dingin dan terpisah diam-diam menghilang dari wajahnya, menyebabkan beberapa tetua berambut putih merasa terkejut dan kagum. Lagi pula, mereka tahu betul tentang perilaku Lingxi yang menjauh dan menjauh. Di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, mereka belum pernah melihatnya menunjukkan wajah tersenyum kepada siapapun. Namun, di depan mata mereka, dia benar-benar memberikan senyum lembut yang samar ke arah Mu Chen, yang benar-benar menyebabkan mereka terhuyung ke depan karena terkejut. "Kali ini, aku akan mengikuti kalian berdua menuju Gunung Spiritual Surgawi," kata Lingxi dengan senyum tipis. "Haha, kekuatan penatua Lingxi luar biasa. Dengan dia bergabung, akan jauh lebih aman bagi kalian berdua," kata Din Tai Chang sambil tersenyum. Dia juga sangat heran dengan permintaan Lingxi untuk ikut dengan keduanya. Namun demikian, ini adalah sesuatu yang tidak akan dia tolak. Karena memiliki 1 orang lagi akan meningkatkan keamanan kelompok mereka, meskipun seharusnya tidak ada pengaruh bodoh di benua Surga Utara yang berani secara terang-terangan menyerang Akademi Spiritual Surga Utara mereka, menjadi sedikit lebih aman selalu lebih baik. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Din Tai Chang menatap Mu Chen dengan dalam dan dalam. Lingxi yang biasanya tidak peduli tentang apapun yang terjadi di dalam akademi tiba-tiba meminta untuk ikut. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia pasti memiliki hubungan dengan Mu Chen. Selanjutnya, penandaan ini dengan jelas menunjukkan niatnya untuk melindunginya. Lingxi sebenarnya mengambil inisiatif untuk melindungi Mu Chen. Ini adalah masalah yang sangat tak terbayangkan di mata Din Tai Chang. Bagaimanapun, dia memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap kepribadian dingin dan tidak terikat yang dimiliki Lingxi. Dari pandangannya, bahkan jika Akademi Spiritual Surga Utara akan dihancurkan, Lingxi mungkin tidak akan terlalu emosional tentang hal itu. Oleh karena itu, dia memiliki sedikit perasaan bahwa itu adalah sesuatu yang mirip dengan The Arabian Night terhadap pertimbangan Lingxi untuk mengikuti dan melindungi Mu Chen. Namun, terlepas dari keheranannya, Din Tai Chang tidak berencana untuk menyelidiki hubungan antara Mu Chen dan Lingxi. Namun demikian, dari apa yang dia lihat, hubungan antara keduanya mungkin tidak sesederhana itu. Setelah melihat tatapan datang dari Din Tai Chang, Mu Chen diam-diam mengutuk dalam hatinya, sebelum menjulurkan kepalanya untuk melihat Luo Li. Pada saat ini, wajah porselen indah yang terakhir masih tenang dan tenang. Faktanya, saat melihat mata indah Lingxi melihat ke arahnya,
Senyum tipis muncul di wajah Luo Li. Namun, saat Mu Chen berputar-putar, bibir gadis muda itu sedikit bergetar, sebelum beberapa bisikan lembut terdengar di telinga Mu Chen. Kau agak menarik, ya? Seketika merasa sedikit malu, Mu Chen hanya bisa batuk kering sambil menjawab. Tolong jangan salah, kakak tetua Lingxi tidak merasa lega karena kami berdua menuju ke sana sendirian. Meskipun Luo Li menolak berkomentar, ekspresi yang tergantung di matanya membuat Mu Chen merasa seolah-olah tidak ada penjelasan yang cukup untuknya. Karena semua orang telah tiba, mari kita bergerak. Dengan lambaian tangannya, Din Tai Chang memecah percakapan yang tenang antara dua kekasih muda itu, menembak ke langit. Dia diikuti oleh Hall Master Mo Yu, serta Elder Zhu Tian. Jelas, Akademi Spiritual Surga Utara telah sangat mementingkan Gunung Spiritual Surgawi tahun ini. Dengan dekan dan dua sesepuh surgawi duduk, barisan ini agak tangguh. Ikuti aku, jika tidak, kecepatanmu tidak akan cukup, kata Lingxi sambil berjalan menuju Mu Chen dan Luo Li. Sementara senyum manis muncul di wajahnya, membuka telapak tangannya, lingkaran cahaya yang mirip dengan kompas melesat keluar dari dalam lengan bajunya, sebelum melayang di udara. Kalau begitu, saya harus membebani Penatua Ling, jawab Luo Li dengan anggukan lembut. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat memanggil saya sebagai kakak Lingxi seperti Mu Chen. Di masa depan, jika saya bertemu Bibi Ling, saya bahkan mungkin bisa berbicara dengannya tentang Anda, kata Lingxi saat matanya yang indah mulai dengan lembut menilai Luo Li. Bahkan dengan tatapan menghakiminya, dia tidak dapat melihat sedikit pun cacat dari tubuh gadis muda di depannya. Sungguh seorang gadis, tidak heran mengapa Mu Chen jatuh cinta padanya. Nuansa merah muda samar muncul di wajah manis Luo Li setelah mendengar kata-kata Lingxi. Dia sudah mendengar beberapa hal tentang yang terakhir, dan tentu saja tahu bahwa Bibi Jing yang dia sebutkan seharusnya adalah ibu Mu Chen. Kakak Lingxi, jawab Luo Li dengan senyum tipis. Meskipun dia tidak suka orang lain terlalu dekat dengannya, dia bisa merasakan perasaan protektif yang dimiliki Lingxi terhadap Mu Chen. Oleh karena itu, dia tidak terlalu pelit untuk menolak kesan baik yang dia miliki pada yang terakhir. Dengan senyum di wajahnya, Lingxi menggenggam tangan kecil Luo Li, sebelum menembak ke arah puncak lingkaran cahaya seperti kompas. Melihat ini, Mu Chen buru-buru mengikuti. Saat mereka muncul di udara, siswa yang tak terhitung jumlahnya dengan penuh perhatian melihat mereka dari lingkungan yang jauh. Jelas, semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari di mana Mu Chen akan meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara dan menuju benua Surga Utara, mewakili Akademi Spiritual mereka dalam acara paling bergengsi di antara generasi muda di benua ini. Dari puncak gunung, Shen Changsheng dan Li Xuantong telah melesat ke udara, sebelum mengirim senyum ke arah Mu Chen saat mereka berkata, Mu Chen, kali ini, kami harus mengandalkanmu untuk menegakkan wajah spiritual surga utara kami, Akademi. Dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya, Mu Chen menjawab, yakinlah, terlepas dari siapa, aku tidak akan mudah menyerah untuk bertarung. Mendengar itu, baik Shen Changsheng dan Li Xuantong tersenyum. Setelah siswa akademi yang paling berprestasi, masalah ini harus diserahkan kepada mereka untuk ditangani. Namun, pada kenyataannya, situasi saat ini agak kejam bagi mereka. Karena usia mereka dan durasi mereka telah dilatih dan dikultivasikan, beberapa perbedaan hadir antara mereka dan generasi muda di benua surga utara. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan tanggung jawab ini dan meletakkannya di pundak Mu Chen. Meskipun emosi rumit masih ada di dalam hati mereka, keduanya memiliki harapan yang tulus kepada Mu Chen untuk menciptakan keajaiban lain di Gunung Spiritual Surgawi. Bagaimanapun, sebagai anggota Akademi Spiritual Surga Utara, mereka semua berbagi kehormatan dan kemuliaan yang sama, dan kerugian apapun, sebagai satu tubuh. Mengirim senyum ke arah Mu Chen, Dekan Tai Chang berkata, coba saja yang terbaik. Ketika saatnya tiba, akan ada siaran langsung acara ini di dalam Akademi. Pada saat itu, semua orang akan dapat melihat penampilan Anda, serta menyemangati dan mendukung Anda. Setelah sedikit melongo, Mu Chen membalas senyum tak berdaya. Kali ini, dia benar-benar merasakan tekanan di pundaknya. Pada saat itu, setiap gerakan dan pilihan yang dia buat akan dilihat oleh semua orang di akademi. Sepertinya aku harus melakukan yang terbaik. Jika tidak, akan sangat buruk bagiku jika aku terlihat menyedihkan dibandingkan dengan semua orang di sana. Ayo pergi, dengan lambaian lengan bajunya,
Din Taichang tidak melanjutkan pembicaraan. Pada saat berikutnya, energi spiritual yang tak terbatas menyembur keluar dari udara di depan mereka, sementara ruang itu sendiri mulai menarik dan terdistorsi, membentuk jalur spasial raksasa. Memimpin, Din Taichang melangkah maju, berjalan lurus ke pusaran spasial. Saat dia melakukannya, Mu Chen dan anggota kelompok lainnya mengikuti di belakang. Saat ruang terus terdistorsi, itu benar-benar melahap sosok mereka. Sebelum menghilang, sementara udara kembali normal sekali lagi, sosok-sosok itu sudah menghilang dari pandangan. Saya tidak tahu persis hasil apa yang bisa dicapai Mu Chen di gunung spiritual surgawi ini. Melihat tempat di mana Mu Chen dan kelompoknya menghilang, Shen Changsheng tersenyum. Sebelum berkata, saya pernah mendengar bahwa mungkin ada orang-orang di dalam elit benua surga utara yang telah mencapai 3 bencana berdaulat. Mengangguk kepalanya, Li Xuantong bergumam, 3 bencana berdaulat, ya, itu benar-benar sangat merepotkan. Orang-orang yang memiliki kekuatan semacam itu sudah mencakar jalur penguasa, dan jauh lebih kuat daripada tahap penyelesaian surgawi. Namun, saya tidak berpikir bahwa orang ini akan kalah. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Li Xuantong saat dia berkata, lagi pula, hanya dalam tahun ini saja, aku sudah mati rasa dengan hal-hal yang dia sebabkan. Orang yang harus mempertaruhkan segalanya hanya untuk memblokir 3 gerakan dariku telah tiba di alam yang bahkan tidak dapat aku jangkau sekarang. Mendengar kata-kata itu, Shen Changsheng tersenyum, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang luas dan luas di atas, sambil diam-diam menggumamkan beberapa kata di dalam hatinya. Mu Chen, semua orang dari Akademi Spiritual Surga Utara akan mengawasimu kali ini, mari kita lihat seberapa jauh Anda akan melangkah. Ketika Anda kembali, gelar Overlord of the Heavenly Rankings akan benar-benar menjadi milik Anda. Gunung Spiritual Surgawi terletak di dekat pusat benua surga utara. Tempat itu terletak disebut sebagai wilayah spiritual surgawi, dan memiliki ketenaran dan reputasi yang ekstrim di benua surga utara. Dikatakan bahwa gunung spiritual surgawi diturunkan dari zaman kuno hingga sekarang. Awalnya, tidak ada yang istimewa dari gunung ini. Namun, karena penguasa surgawi duduk dan meninggal di gunung, gunung yang semula normal berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Seolah-olah disegel oleh energi yang unik dan kuat, energi spiritual yang menakutkan dari dunia membanjiri dan menyelimuti sekitar gunung, menyebabkan tidak ada yang sembarangan mengganggunya. Isolasi ini akan melemah setiap beberapa tahun sekali. Ketika itu terjadi, acara paling bergengsi untuk generasi muda dari benua surga utara akan dimulai. Semua ini disebabkan oleh peristiwa besar yang mengubah takdir yang dikenal sebagai pembaptisan spiritual surgawi yang terjadi di dalam gunung spiritual surgawi. Bagi orang-orang yang mencoba yang terbaik di sepanjang jalan untuk menjadi penguasa, ini memiliki godaan yang mengancam jiwa. Pada saat yang sama, cukup menarik untuk menggerakkan hati banyak kekuatan dan pengaruh yang kuat. Lagi pula, di dalam dunia 1000 besar yang tak ada habisnya ini, hanya penguasa sejati yang bisa dikatakan telah memulai jalur mereka untuk menjadi ahli. Selama kekuatan atau pengaruh memiliki keberadaan tingkat penguasa, perkembangan kekuatan dan kejutan dari orang lain akan mencapai tingkat yang agak menakutkan. Oleh karena itu, banyak kekuatan dan pengaruh dari benua surga utara membuat mata mereka memerah demi mendapatkan pembaptisan spiritual surgawi ini, melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Semua ini adalah untuk membantu para jenius mereka sendiri untuk mendapatkan kesempatan ini untuk memastikan landasan yang kuat di jalan mereka menuju menjadi penguasa. Oleh karena itu, seluruh benua surga utara akan menyala beramai-ramai setiap kali gunung spiritual surgawi dibuka. Semua jenius muda yang diasuh dengan sepenuh hati oleh berbagai kekuatan dan pengaruh akan berjuang untuk pembaptisan ini. Oleh karena itu, kesempatan ini dapat dikatakan mewakili pertukaran kaliber tertinggi antara generasi muda di benua surga utara. Mu Chen dan kelompoknya hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk mencapai wilayah spiritual surgawi dari Akademi Spiritual Surga Utara. Kecepatan di mana mereka melakukannya menyebabkan Mu Chen tak terkendali mendesah kagum. Benar-benar layak untuk keberadaan tingkat sovereign, jika itu dia sendiri. Bahkan jika dia memberikan segalanya untuk bergegas ke sini, itu akan memakan waktu minimal 1 hari untuk mencapai tempat ini. Setibanya di sana, mereka segera menuju ke area utama wilayah spiritual surgawi di bawah pimpinan Din Taichang,
di mana sebuah kota yang dikenal sebagai kota spiritual surgawi berdiri. Kota spiritual surgawi ini didirikan di dasar gunung spiritual surgawi dan sangat kuno. Karena keunikan gunung spiritual surgawi, kota ini telah berada pada pijakan yang netral, tanpa satu kekuatan atau pengaruh pun yang berani mendudukinya secara sembarangan. Bagaimanapun, tindakan seperti itu dapat menarik kemarahan dan ketidakbahagiaan dari kekuatan dan pengaruh lain. Dengan iming-iming seperti pembaptisan spiritual surgawi, satu angin sepoi-sepoi mungkin dapat memicu bencana tingkat pemusnahan pada pemrakarsa. Sampai sekarang, itu jelas merupakan periode paling hidup dalam rentang beberapa tahun untuk kota spiritual surgawi. Kekuatan dan ahli yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sini dari seluruh penjuru benua surga utara, bahkan beberapa ahli soliter bergegas mendekat. Meskipun mereka tahu bahwa semua kekuatan yang kuat itu tidak akan memberikan alasan demi perjuangan untuk pembaptisan rohani surgawi, bujukan yang dimilikinya cukup untuk menyebabkan alasan dan alasan berkurang. Semua ini karena ketakutan dan teror yang luar biasa dari 3 bencana berdaulat pada semua orang, bencana tubuh manusia, bencana energi spiritual dan bencana roh, dengan masing-masing lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Dengan hanya satu kesalahan atau kesalahan, seseorang akan berubah menjadi abu, bahkan jiwa surgawi seseorang tidak dapat melarikan diri, benar-benar menghilang dari dunia. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh dari 3 bencana itu, selamanya tidak dapat naik kembali. Oleh karena itu, di mata banyak orang, 3 bencana berdaulat jelas lebih menakutkan daripada kekuatan dan pengaruh kuat itu. Ketika 2 teror dibandingkan secara berdampingan, tentu saja mudah untuk menimbang perbedaan teror di antara mereka. Sebelum tiba di gunung spiritual surgawi, Mu Chen melihat jauh ke belakang kota. Di sana berdiri siluet gunung yang agung, samar-samar terlihat di dalam kabut spiritual yang menutupi langit. Tingkat energi spiritual yang tak terbatas yang ada di sana cukup untuk menimbulkan ketakutan dan ketakutan di hati orang-orang. Saat energi spiritual bergejolak dan melonjak, suara yang mirip dengan guntur terdengar, bergema di seluruh dunia. Melihat adegan ini sebelum dia, mata Mu Chen tak terkendali di kontrak. Itulah gunung spiritual surgawi, Din Tai Chang berbicara dengan senyum tipis. Lihatlah daerah di sana, selama seseorang ahli tingkat sovereign, seseorang tidak akan bisa mendekati sana. Itu karena tekanan sisa di dalam area itu, yang seharusnya ditinggalkan oleh penguasa surgawi yang telah duduk di sana dan meninggal. Namun, selama seseorang belum melangkah ke ranah penguasa, seseorang tidak akan dapat merasakan tekanan itu. Oleh karena itu, sementara kami tidak dapat mendekatinya, Anda dapat memasukinya. Haha, ini mungkin karena status yang dimiliki penguasa surgawi dalam ranah penguasa. Kekaguman dan ratapan hadir dalam suara Din Tai Chang saat dia menjelaskan kepada Mu Chen. Meskipun menjadi penguasa berarti seseorang telah melangkah ke jalur menjadi seorang ahli, penguasa surgawi dapat dianggap sebagai kaisar penguasa. Menghadapi keberadaan seperti itu, dengan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi yang paling sederhana untuk dilawan. Setelah mendengar penjelasan Din Tai Chang, Mu Chen diam-diam mendecakkan lidahnya sambil berpikir, jadi penguasa surgawi sebenarnya sekuat itu, hanya sisa tekanan di area itu yang lebih dari cukup untuk memaksa seorang ahli dari level seperti Din Tai Chang untuk tidak berani mengganggunya dengan sembarangan. Meskipun gunung spiritual surgawi ini tampaknya tidak jauh dari sini, itu dikurung di ruang yang terisolasi, hanya ketika tanggal tertentu telah tiba, Anda dapat mengandalkan celah-celah yang akan muncul untuk masuk ke dalam. Dekan Tai Chang melanjutkan penjelasannya, jika Anda menghitung tanggalnya, 3 hari dari sekarang seharusnya menjadi saat ketika gunung spiritual surgawi dibuka. Sampai sekarang, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah diam-diam menunggu saat yang akan datang. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen mengangguk, ayo pergi ke pavilion spiritual surgawi, itulah tempat di mana kekuatan dan pengaruh teratas di benua surga utara akan bertemu. Mungkin, Anda dapat melihat orang-orang yang benar-benar berdiri di puncak generasi muda di benua ini, kata Din Tai Chang sambil melambaikan tangannya, sebelum melanjutkan menuju pavilion termegah di dalam kota, dengan Mu Chen dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Pada saat ini, seluruh kota spiritual surgawi berada dalam kondisi yang berapi-api dan meledak-ledak. Di udara, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat melewati, mirip dengan kawanan belalang, tampak sangat spektakuler.
Selanjutnya, mayoritas mutlak orang yang hadir di sini agak kuat, menyebabkan keterkejutan dan keheranan muncul di dalam hati Mu Chen. Memang, ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di benua surga utara ini. Terlepas dari orang-orang yang dia lihat di White Dragon City atau Western Desolated City, dibandingkan dengan di sini, semuanya bahkan tidak layak disebutkan. Akhirnya Dekan Tai Chang berhenti di depan pavilion, mengangkat kepalanya untuk melihat ke lantai atas. Dia melanjutkan dengan sedikit menyipitkan matanya. Jelas, dia merasakan beberapa fluktuasi yang familiar memancar dari dalam. Sepertinya orang-orang tua dari benua surga utara juga datang ke sini. Mu Chen, kalian bertiga bisa beristirahat di sekitar sini. Saya harus pergi mengunjungi beberapa kenalan. Setelah membawa Mu Chen dan yang lainnya ke pavilion spiritual surgawi, Dekan Tai Chang tersenyum sebelum berbicara kepada Mu Chen. Orang-orang yang hadir di lantai atas adalah overlords regional di benua surga utara. Dengan demikian, suasana yang ada di sana jelas tidak cocok untuk pemuda seperti Mu Chen. Setelah Mu Chen mengangguk sebagai jawaban, Din Tai Chang, bersama dengan Hall Master Mo Yu dan Elder Zhu Tian, menuju ke lantai paling atas. Hadir di tangga adalah penjaga yang tampak sangat baik. Namun, ketika penjaga yang cukup kuat itu memperhatikan Din Tai Chang dan kedua sesepuh, mereka tidak berani membuat penghalang apapun, dengan lemah membungkukkan tubuh mereka ke depan, dan membiarkan ketiganya menuju ke lantai atas. Ayo pergi dan duduk, menembak senyum ke arah Luo Li dan Ling Xi. Mu Chen melanjutkan untuk menemukan tempat yang dekat dengan jendela pavilion. Sampai sekarang, tempat ini memiliki campuran yang baik antara dan naga, dengan kekuatan dan ahli yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalamnya. Ini adalah kesempatan yang cukup baik baginya untuk mengamati dengan tepat berapa banyak karakter berduri yang akan berpartisipasi di gunung spiritual surgawi ini. Sama seperti Mu Chen sedang mengamati sekelilingnya, ada beberapa tatapan yang berkumpul pada mereka bertiga. Bagaimanapun, mengabaikan Mu Chen, Luo Li dan Ling Xi sama-sama gadis cantik yang jarang terlihat. Bagi mereka, Luo Li tampak tenang dan tenang, seperti bunga di jurang yang dalam, berdiri sendiri dan mandiri. Adapun Ling Xi, dia tampak sangat dingin dan terpisah, menunjukkan kepribadiannya melemparkan orang jauh, menyebabkan orang tidak berani sembarangan mendekatinya. Dimanapun itu, gadis-gadis cantik akan paling menarik perhatian. Oleh karena itu, penampilan kedua gadis itu telah membuat hati beberapa orang gatal. Namun, mereka yang bisa memasuki tempat seperti itu jelas bukan siapa-siapa. Meskipun mereka tidak memiliki nyali untuk dengan santai mengambil kebebasan dengan keduanya, mereka telah mengarahkan pandangan mereka ke sekitar ketiganya, tampaknya mencoba menebak identitas Mu Chen, Luo Li dan Ling Xi. Baik Luo Li dan Ling Xi menahan tatapan yang menembak ke arah mereka dari lingkungan dengan mengabaikan sama sekali saat mereka berbisik dengan suara rendah dengan Mu Chen. Senyum tipis sesekali hadir di wajah mereka memiliki daya pikat yang sangat kuat, menyebabkan beberapa orang di sekitarnya merasa cemburu dan iri. Pada saat ini, Mu Chen telah menemukan perasaan yang ada di sekitar tatapan, menyebabkan mulutnya berkedut tak berdaya. Namun, saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke suatu arah. Pada saat ini, sepertinya ada sedikit keributan yang tiba-tiba terdengar dari dalam pavilion, saat tatapan demi tatapan semua berkumpul menuju pintu besar pavilion. Melihat tontonan ini, Mu Chen mengikuti tatapan penasaran itu, sebelum melihat sosok cantik perlahan berjalan melewati pintu besar itu. Di sana berdiri seorang gadis muda dengan sosok tinggi dan menggairahkan. Armor lembut berwarna merah hadir di tubuhnya, tampak sangat indah dan pas dengan bentuk. Karena sosok yang sangat memikat, di bawah baju besi lembut yang ketat, dadanya yang menggairahkan tampak lebih montok, di bawahnya ada pinggang ramping dan ramping. Dengan sepasang kaki panjang dan ramping yang terlihat di bawah rok kulit pendek, tampak sangat memikat. Kecantikan yang mirip dengan api, tidak hanya suasana di dalam pavilion menjadi sunyi, bahkan Mu Chen tidak tahan melihat kedua sosok yang sangat memikat dari gadis yang berapi-api dan cantik itu. Pada saat berikutnya, setelah melihat Luo Li menembakkan tatapan samar ke arahnya, dia buru-buru mengalihkan pandangannya, menyebabkan Luo Li menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakberdayaan dan tawa. Setelah melihat gadis itu, Ling Xi menjadi sedikit terkejut. Pada saat ini, suasana yang hidup dipulihkan sekali lagi karena beberapa orang tampaknya telah mengenali keindahan yang berapi-api ini, menamparkan bibir mereka di tempat. Namun demikian, tidak ada yang berani meliriknya lebih lama.
karena mereka jelas betapa tangguh dan berduri gadis ini. Demikian pula, latar belakangnya juga agak tirani. Saat gadis muda itu berjalan ke paviliun, dia mulai melihat sekelilingnya dengan acuh tak acuh. Namun, saat dia hendak berbalik dan pergi, tatapannya tiba-tiba terhenti, sementara bayangan keterkejutan dan kebahagiaan langsung muncul dari wajahnya yang manis. Merasakan tatapan yang datang dari gadis muda itu ke arah mereka, sebelum menyadari ekspresi terkejut dan senangnya, Mu Chen langsung terkejut. Saat dia tenggelam dalam keraguannya, gadis yang berapi-api dan memikat itu telah melompat, sementara suara yang jelas dan merdu yang dipenuhi dengan kejutan dan kebahagiaan terdengar dari bibirnya yang i. "Kenapa kamu di sini, kakak Lingxi?" Saat dia melihat ke arah gadis memikat di depan mata mereka, keterkejutan melintas di benak Mu Chen, terutama setelah mendengar cara gadis itu memanggil Lingxi, yang semakin menambah keheranan, gadis ini benar-benar mengenali Lingxi. Saat Mu Chen menatap Lingxi dengan ragu, yang terakhir tersenyum tipis, mengangguk dengan lembut ke arah gadis itu, Lingxi menjelaskan, dia adalah nyonya besar dari kamar dagang 9 musim panas, Xia Youran. Sekarang, Mu Chen benar-benar terkejut, mengirimkan tatapan aneh ke arah gadis memikat di depannya. Xia Youran, dikatakan bahwa dia salah satu tokoh paling terkenal dalam generasi muda di benua surga utara. Lebih jauh lagi, kekuatannya tidak lebih lemah dari Mo Longxi, dan bahkan mungkin lebih kuat darinya. Sudah lama sekali, kakak Lingxi, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan benar-benar bertemu dengan Anda di sini. Apakah Akademi Spiritual Surga Utara berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Surgawi kali ini? Xia Youran ini tampak sangat senang dan terkejut dengan penampilan Lingxi di sini, dengan senyum di wajahnya yang cantik tampak sangat menggetarkan jiwa. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, Lingxi menunjuk ke arah Mu Chen saat dia menjawab, kali ini, dia yang berpartisipasi. Seru Xia Youran saat dia melihat ke arah Mu Chen dengan takjub. Setelah merasakan kekuatan tahap awal tahap penyelesaian surgawi memancar dari dalam dirinya, dia langsung terkejut. Dengan tingkat kekuatan ini, bagaimana dia bisa berpartisipasi di gunung spiritual surgawi? Namun demikian, keheranannya di dalam hatinya tidak terlihat di wajahnya. Sebaliknya, mengirim senyum ke arah Mu Chen, dia berbicara, senang bertemu denganmu. Namaku Xia Youran, dan ngomong-ngomong, aku bisa dianggap sebagai kakak seniormu. Kakak senior, Mu Chen tercengang sekali lagi. Mungkinkah Xia Youran ini adalah murid dari Akademi Spiritual Surga Utara mereka? Beberapa tahun yang lalu, dia telah berlatih dan berkultivasi di Akademi Spiritual Surga Utara selama setahun, sebelum dipanggil kembali untuk hal-hal yang berkaitan dengan kamar dagangnya. Sebenarnya, dia masih bisa dianggap sebagai kakak seniormu, Lingxi menjelaskan. Baru setelah penjelasan dari Lingxi, Mu Chen tersentak dari keterkejutannya, sebelum menjawab sambil tersenyum, senang bertemu denganmu, kakak senior Xia, namaku Mu Chen. Luo Li, jawab Luo Li dengan senyum tipis. Mu Chen, Xia Youran tiba-tiba mengedipkan matanya yang besar dan indah. Melihat Mu Chen, dia berbicara dengan heran, bisakah kamu menjadi Mu Chen yang mengalahkan Mo Longxi di Eastern Desolated City? Mu Chen tidak pernah membayangkan bahwa masalah ini benar-benar akan beredar. Namun demikian, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tidak heran, pada saat ini, Xia Youran memiliki kilasan wawasan. Menjadi salah satu kekuatan di puncak benua surga utara, kemampuan pengumpulan informasi kamar dagang 9 musim panas sangat luar biasa. Oleh karena itu, Xia Youran memiliki setiap informasi yang berkaitan dengan masalah yang terjadi di Eastern Desolated City pada hari itu. Pada saat itu, kekuatan Mu Chen tampaknya hanya berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi, namun, dia mampu mengalahkan Mo Longxi, yang berada di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, bahkan berbagai sesepuh dari kamar dagang 9 musim panas mereka merasa tidak dapat membayangkan hasil akhir dari masalah ini. Bagaimanapun, tingkat kekuatan di antara keduanya benar-benar terlalu besar. Namun, terlepas dari keraguannya, berita dan informasi tentang itu tidak dapat dipalsukan. Dari kelihatannya, Mu Chen di depannya sekarang tampaknya menjadi lebih kuat daripada saat dia mengalahkan Mo Longxi, setelah benar-benar melangkah ke tahap penyelesaian surgawi, ditambah dengan kecakapan tempurnya, yang tidak bisa diklasifikasikan pada level biasa, Mu Chen ini benar-benar tidak bisa dianggap enteng.
Namun demikian, Xia Youran senang mengetahui bahwa itu adalah Mu Chen yang berpartisipasi dalam gunung spiritual surgawi ini. Setelah sebelumnya berlatih dan berkultivasi di Akademi Spiritual Surga Utara, dia memiliki kesan yang baik tentang akademi. Oleh karena itu, dapat melihat Akademi Spiritual Surga Utara berpartisipasi dalam acara termegah bagi generasi muda di benua Surga Utara adalah sesuatu yang membahagiakan baginya. Aku sudah lama tidak sabar untuk bertemu denganmu. Mengulurkan tangan ramping dan mungil seputih salju ke arah Mu Chen, Xia Youran berbicara sambil menyeringai, "Tenang, jika Anda memiliki masalah selama gunung spiritual surgawi ini, datang saja dan temukan saya, dan saya akan melindungi Anda di dalam sana." Sambil tersenyum, Mu Chen menggenggam dan menjabat tangannya, memiliki kesan yang baik dari kakak senior, heroik yang baru saja dia temui. Tidak pernah membayangkan bahwa bahkan kamu akan datang ke sini, kakak Lingxi. Di masa lalu, Anda bahkan tidak peduli sedikit pun tentang masalah Akademi Spiritual Surga Utara. Dengan karakter Xia Youran yang riang dan ceria, tidak lama setelah perkenalan mereka sebelum berkenalan dengan semua orang, sebelum duduk bersama. Dari kelihatannya, dia tampak sangat dekat dengan Lingxi. Dengan Lingxi memperlakukannya jauh lebih ramah daripada yang lain. Benar-benar menarik kepribadiannya yang dingin dan terpisah yang menyebabkan orang lari 1000 mil darinya. Dengan 3 gadis duduk di samping satu sama lain, mereka menciptakan pemandangan yang sangat cerah dan indah. Lokasi mereka tidak diragukan lagi menjadi tempat yang paling diperhatikan di dalam naga dan paviliun yang dipenuhi. Namun demikian, dengan ketajaman orang-orang yang hadir di sini, mereka dengan cepat mengenali identitas Xia Youran, langsung menyebabkan beberapa ketakutan dan ketakutan muncul di mata mereka. Bagaimanapun, dalam generasi muda dari benua surga utara, ketenaran dan reputasi Xia Youran agak tinggi. Ditambah dengan statusnya sebagai nyonya besar kamar dagang 9 musim panas, benar-benar tidak banyak orang yang berani memprovokasi dia. Karena kehadiran Xia Youran, beberapa orang mulai memperhatikan Mu Chen. Informasi menyebar dengan sangat cepat di tempat seperti ini, karena orang-orang secara bertahap mengetahui identitasnya dari bisikan yang muncul di sekitar mereka. Bahkan namanya telah digali oleh mereka. Lagi pula, karena pertempuran di kota Desolated Timur beberapa waktu lalu, Mu Chen dapat dianggap memiliki ketenaran dan reputasi di benua surga utara. Meskipun tidak pada level tokoh puncak pada generasi muda seperti Xia Youran, dia tidak dapat dianggap sebagai sosok yang tidak dikenal atau tidak dikenal. Mereka adalah orang-orang dari Akademi Spiritual Surga Utara. Haha, saya tidak akan pernah membayangkan bahwa Akademi Spiritual Surga Utara yang telah absen selama beberapa tahun terakhir akan benar-benar berpartisipasi dalam gunung spiritual surgawi kali ini. Mungkinkah mereka tidak takut dibunuh di sini oleh para jenius menara gading itu? Pemuda itu tampaknya tidak sederhana. Dia seharusnya menjadi Mu Chen itu. Saya telah mendengar tentang dia sejak dia mengalahkan Mo Longxi dari Istana Naga Iblis di kota Desolated Timur. Itu tidak mungkin benar, kan? Dia tampaknya tidak sekuat itu, dan Mo Longxi seharusnya sudah mencapai tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, kan? Itulah mengapa saya mengatakan bahwa dia tidak sederhana. Orang yang berpartisipasi dalam gunung spiritual surgawi dari Akademi Spiritual Surga Utara seharusnya adalah dia. Pikirkan tentang itu. Jika dia bahkan tidak memiliki kemampuan apapun, akankah Akademi Spiritual Surga Utara mengizinkannya untuk datang ke sini? Pada saat itu, mari kita lihat dengan baik kemampuan apa yang dia miliki. Kalau begitu, suara-suara terus berdering di sekitar paviliun, dengan kesan baik dan niat buruk hadir di dalamnya. Saat bisikan terus berjalan di dalam paviliun, di dalam beberapa area yang ditutupi oleh layar kegelapan, tatapan juga melesat keluar dari dalam, menyatu di area tempat Mu Chen dan ketiga gadis itu berada. Pemilik tatapan ini jelas bukan orang dengan latar belakang biasa. Oleh karena itu, setelah melihat Xia Youran, tidak ada rasa takut atau takut yang hadir di dalam diri mereka, dengan geli yang hadir di mata mereka. Itu bocah yang mengalahkan Mo Longxi. Di balik layar, seorang pria berjubah abu-abu berbicara dengan senyum tipis, sambil bermain dengan cangkir teh di tangannya. Jari-jarinya tampak sangat ramping. Saat mereka bergerak dengan lembut, mereka tampak seperti bayangan yang menggeliat di atas meja, tampak sangat aneh dan aneh. Itu yang saya dengar, kata seorang pria berjubah kuning yang duduk di sampingnya, dengan senyum tipis. Yang pertama melanjutkan berbicara, ada apa?
apakah Tuan Muda Liu merasa bahwa dia menjengkelkan? Sepertinya si Yayo Uran adalah tunangan nominalmu, dan bocah itu benar-benar berani sedekat itu dengannya. Dengan Anda, karakter Tuan Muda Liu, Anda tampaknya merasa sedikit tidak bahagia. Haha, ada beberapa ketidakbahagiaan, jawab pria berjubah abu-abu dengan senyum acuh tak acuh, sementara ekspresi di matanya berubah agak gelap dan suram. Dia adalah tuan muda dari salah satu dari 3 kamar dagang besar di benua surga utara, kamar dagang Umbra. Omong-omong, meskipun dia memiliki perjanjian pernikahan lisan dengan si Yayo Uran, yang terakhir tampaknya tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengikutinya, menjadi laki-laki dengan keinginan yang sangat tinggi. Setelah melihat bagaimana si Yayo Uran benar-benar tersenyum dengan bebas dan bahagia di depan seorang pemuda, perasaan gelap dan mendung secara alami muncul di dalam hatinya. Tuan Muda Liu dapat mengambil tindakan untuk memberikan pelajaran kepadanya. Itu hanya bocah tahap awal tahap penyelesaian surgawi, kata pria berjubah kuning sambil menyeringai. Dong Yuan, jangan mainkan game ini denganku. Sambil tersenyum, pria berjubah abu-abu itu terus berbicara. Saya tidak bodoh. Meskipun bocah ini tidak banyak, bagaimanapun juga, dia adalah orang dari Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun kami, Kamar Dagang Umbra dianggap sebagai salah satu kekuatan puncak di benua Surga Utara, kami masih belum sebanding dengan Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun mereka dapat menggunakan ketidakhadiran mereka dari Gunung Spiritual Surgawi selama beberapa tahun terakhir untuk mengejek Akademi Spiritual Surga Utara, semua orang tahu jauh di lubuk hati mereka bahwa Akademi Spiritual Surga Utara adalah raksasa-raksasa dan kekuatan puncak di benua Surga Utara. Satu-satunya yang bisa bersaing dengan mereka adalah Istana Naga Iblis. Dia, Liu Ying, tidak akan mengalami gangguan mental dan mengambil tindakan terhadap seseorang dari Akademi Spiritual Surga Utara di tempat seperti itu. Jika dia benar-benar ingin, dia akan menunggu sampai mereka memasuki Gunung Spiritual Surgawi, paling tidak, ketika mereka berada di sana. Bahkan jika dia akan membunuh bocah itu dengan nama Mu Chen, Akademi Spiritual Surga Utara tidak bisa melakukan apa-apa selain menanggung penderitaan mereka sendiri. Saya masih merenungkan bagaimana tepatnya saya bisa mendapatkan baptisan rohani surgawi itu. Tampaknya jumlah orang yang muncul kali ini tidak sedikit. Mengangkat bahunya dalam ketidakberdayaan, Liu Ying berkata, Mo Xingtian dari Istana Naga Iblis, Si Qinghai dari Istana Ekstrim Timur, Zhou Xuan dari Gunung Yin yang misterius, Su Buxiu dari Sekte Surgawi Kuali, ada juga si Yayo Uran dan Anda, Tuan Muda Kamar Dagang Yuan Surgawi. Benar-benar ada beberapa kesulitan untuk mencapai keuntungan apapun atas mereka. Saya tidak akan memberi jalan untuk baptisan rohani surgawi. Mendengar itu, Tuan Muda Kamar Dagang Surgawi Yuan, Dong Yuan, tersenyum. Pada saat berikutnya, bayangan ketakutan melintas di kedalaman matanya saat dia bergumam, begitu menakutkannya bencana tubuh manusia. Jika saya tidak memiliki cadangan selama bencana energi spiritual, saya benar-benar tidak berani menyentuhnya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi saya di Gunung Spiritual Surgawi ini. Mendengar kata-kata itu, Liu Xing tersenyum. Namun, tepat ketika dia hendak berbicara, perubahan samar tiba-tiba terjadi pada ekspresinya. Detik berikutnya, dia merasakan fluktuasi yang menyebabkan jantung orang-orang tiba-tiba berdebar memancar keluar dari suatu tempat. Oh, mata Dong Yuan juga berkontraksi. Memutar kepalanya, dia melihat ke arah pintu raksasa. Sambil berbicara dengan suara lembut, orang itu telah tiba. Sensasi gelap yang tak terlukiskan memancar keluar seperti riak, menyebabkan suara teriakan di area ini perlahan meredup, sementara ekspresi pada beberapa orang berubah saat mereka melihat ke arah pintu raksasa. Pada saat ini, cahaya yang hadir di area itu tampaknya telah menjadi redup, sebelum sesosok muncul di dalam seperti hantu. Tampaknya tidak ada yang menemukan bagaimana dia muncul dengan cara seperti itu. Itu adalah pria yang mengenakan pakaian rami biasa, penampilannya bukanlah sesuatu yang luar biasa, dengan satu-satunya hal yang aneh adalah matanya, yang tampak seperti genangan air yang tergenang, bahkan tanpa fluktuasi emosi sedikit pun, menyebabkan hati orang-orang membeku. Namun, hanya sosok biasa yang menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi senyap saat ketakutan dan teror muncul di mata beberapa ahli muda dari berbagai tempat. Mata laki-laki yang seperti air mati perlahan-lahan tersapu, sebelum tiba-tiba berhenti. Pada saat berikutnya, semua orang memperhatikan dia berjalan keluar,
menyebabkan kerumunan terbelah seperti retakan, sebelum mencapai area di mana Mu Chen dan 3 gadis lainnya berada. Terima kasih guys telah menonton.